Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qiyam wa ila jami'i mustahiqin khususan mustahiqina wa jami'i munawwidin khususan munawwidina wa jami'i mu'allifil kutub allati ta'alamna wa ta'alamnaha khususan mu'allif jam'al jawami hidayati ulumihim fiddini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini membahas mengenai anna ittifaqum ala ahadil qawlaini qabla istiqrarul khilaf. Sepakat atau ijma' setelah terjadinya khilaf dua qaul. Ittifaquhum ala ahadil qawlaini qabla istiqrarul khilaf au ba'da istiqrarul khilaf. Semisal mengenai masalah pernikahan atau nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu sebelum ijma' ada khilaf. Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas memperbolehkan, lalu sahabat Sayyidina Umar tidak memperbolehkan. Lalu beberapa tahun terjadi ittifaqun ala ahadil qawlaini. Semisal ulama setelahnya sepakat mengikuti pendapat Sayyidina Umar, berarti nikah mut'ah haram atau tidak boleh. Permasalahan ini dalam usul fiqh namanya adalah ittifaqun ala ahadil qawlaini qabla istiqrarul khilaf. Sebelum memulai pembahasan, ada baiknya kita awali
dengan bacaan Fatihah kepada al-Islam almarhum al-Islam Nahdlatul Ulama almarhum Kiai Syahal Mahfud. Beliau satu-satunya ulama Indonesia. Beliau adalah salah satu 6 ulama yang tampil membawa bendera NU, menulis kitab Thariqatul Ushul atau ringkasan Thariqatul Ushul. Ini adalah salah satu kehebatan Kiai Syahal Mahfud yang mampu menancapkan bendera NU ke dalam dunia politik keilmuan. Maka generasi NU ini harus memiliki semangat tinggi mendalami usul sahih. Sebab Kiai Syahal Mahfud telah menancapkan, mengibarkan bendera NU dengan cara menulis Thariqatul Ushul. Maka tugas generasi NU yaitu mengikuti langkah, mengikuti jejak-jejak Islam Nahdlatul Ulama. Dalam NU harus ada yang mewakili mengenai dunia keilmuan. Dalam NU ada yang mewakili dunia permasalahan ekonomi, ada yang mewakili permasalahan politik negara, dan ada pula yang harus mewakili dunia keilmuan, khususnya usul fikih, sebab Islam Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Syahal Mahfud telah menulis atau telah memberikan motivasi kepada pemuda-pemuda NU untuk supaya punya motivasi, punya semangat dalam keilmuan, khususnya mengenai usul fikih. Dalam masalah ittifaqhum ala ahadil qaulain, beliau Imam Jalaluddin Asyuyuti melalui nazman beliau memulai dengan memuja Allah Ta'ala. Lillahi hamdulillah yashalu syamata
lillahi hamdun la yasalu samata yu'zinu bisniyati man amana loncat wazi'ul jusatun muharram afiyatu amislan nujumi musyirah. Lalu zaman tuajam al-jawami illati hawa usul al-fiqhi wa tirsyati. Lalu yuhsyaru adzan muqaddimah wa kata sab'ati hutmin muhammad. Yuhsyaru seringkas apa nazaman yuhsyaru apa hadanatmu yuhsyaru seringkas apa hadanatmu itu rupane nazaman menjadi beda apa hadanatmu itu rupane nazaman apa hadanatmu dibaca alfat itu rupane nazaman adatmu menjadi beda. Yusyaru hadanatmu fi muqaddimah Jerman memiliki ta'aluk fil muqaddimah, ta'aluk dengan fi'il awma suimaknamu sesuai dalam nazaman wa alihil zafa wa mazuhahu bil fi'li awma yahtawi maknahu. Fi muqaddimah yuhsyaru dengan asli muqaddimatin dalam mira-mira muqaddimah wa sab'atu hutmin awan itu mira-mira kitab. Imam Jalaluddin mengatakan bahwa jam'ul jawaba mengupas tuntas beberapa pembahasan. Yang pertama adalah muqaddimah. Muqaddimah ini menjelaskan mulai definisi usul fiqh yaitu asnilatul fiqhil usul mujmilah wa qila ma'rifatu ma yatullah. Ini salah satu pembahasan muqaddimah. Lalu pembahasan
apakah manusia yang lupa atau murjia atau mukallaf terkena taklif dan jawabannya wasyawanan dinai ayyukallafa luhlatin wa murjiain wa kalafa. Lalu setelah menjelaskan permasalahan mukaddimah, menjelaskan tujuh Alkitab. Kitab yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah dalam Jam'ul Jawabat al-lafzu al-munazzal ala Muhammad al-mu'jiz al-muta'abbad al-muta'abbadu bitilawati. Quran dalam Jam'ul Jawabat yaitu lafaz yang diturunkan pada Nabi Muhammad yang menjadi mukjizat al-mu'jiz al-muta'abbadu yang dianggap nilai ibadah siapa yang mau membacanya. Membaca Quran memiliki nilai ibadah sehingga usahaan satu hari membaca Al-Quran. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ini ayat memberikan isyarat kepada kita semua yang hanya bisa bicara. Seperti saya itu bisa bicara tapi tidak bisa mengamalkan ilmu. Bisa bicara mau'izah tapi tidak pernah mengamalkan isi mau'izahnya. Allah mengatakan afala ta'qilun. Apakah dalam kepalamu tidak ada otak? Ini salah satu hinaan Allah kepada manusia seperti saya, semisal bisa mau'izah, bisa memberikan mau'izah di kelas, tapi tidak bisa mengamalkan.
Allah mengatakan afala taqilun, apakah kepalamu tidak ada otaknya? Atamuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Al-Muta'abbad bitilawat ini, siapa yang mau membaca Quran oleh malaikat ditulis ibadah, sehingga usahakan sampeyan satu hari istiqomah membaca Quran. Lalu Alkitab Asy'ari menjelaskan masalah mengenai hadis. Hadis adalah aqwalun nabi wa af'aluhu wa minha taqriruhu. Hadis adalah ucapan beliau Nabi Muhammad, pekerjaan beliau, dan termasuk fi'lu adalah taqrir termasuk fi'lu. Lianna taqrir huwa qafrun wal qafru huwa fi'lun, sebagaimana dalam pembahasan yang kemarin. Al-afu huwa fi'lun wa taqrir huwa qafrun wal afu huwa fi'lun wa taqrirun nabi huwa fi'lun nabi. Lalu Alkitab Asyalis menjelaskan ijma. Mengenai ijma, kemarin telah kita bahas mengenai ijma itu ada yang ijma asy'arih atau al-qat'i, ada ijma dzanni, yaitu ijma syukuti. Dan ijma syukuti ini menurut pendapat yang nomor 10
dan ini adalah qaul yang paling kuat mengatakan wa huwa hujjatun wa yusamma ijma'un. Lalu pembahasan masih dalam ijma', yaitu ittifaquhum ala ahadil qawlaini qabla istiqrarul khilaf hal yajuzu Allah. Ulama sepakat, yang mana kesepakatan ini sebelumnya ada dua qaul. Ulama sepakat mengambil salah satu dua qaul ini dinamakan ijma' atau bukan. Dalam Jamul Jawab wa ulima anna ittifaquhum ay al-mujtahidin fi asrin ala ahadil qawlaini qabla istiqrarul khilaf jaizun, bahwa sesungguhnya sepakat atau ijma' memilih salah satu pendapat sebelum khilaf itu tetap, ini hukumnya boleh. Ittifaquhum ala ahadil qawlaini qabla istiqrarul khilafi jaizun. Ini dalam redaksi Jamul Jawab. Lalu dalam syarah Jamul Jawab Syarah Mahali, beliau ulama yang mengatakan boleh, dalilnya adalah waqad ajma'at as-sahabat ala dafni sallallahu alaihi wasallam fi baiti Aisyah ba'da ikhtilafihim alladzi lam yastaqir. Contoh dalam masalah ini atau dalilnya, hujahnya, yaitu mengenai khilafiyah sahabat. Saat Rasulullah meninggal, para sahabat terjadi khilaf, saling silang pendapat mengenai tempat pemakaman kuburan Nabi Muhammad. Dalam tarikh Imam As-Suyuti, dalam buku sejarah atau kitab sejarah yang ditulis oleh Imam Suyuti atau yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, ini para sahabat terjadi perselisihan. Kelompok Muhajirin mengatakan jasad Rasulullah harus dimakamkan di Mekah, sebab
Mekah adalah tempat kelahiran beliau. Lalu kelompok Al-Ansor, sahabat Ansor, meminta jasad Rasulullah dimakamkan di Madinah sebab dengan alasan karena hadis seorang nabi dimakamkan pada tempat dia meninggal. Lalu sahabat lain berpendapat jasad Rasul sebaiknya dimakamkan pada Palestina, Baitul Maqdis, sebab Baitul Maqdis di sana ada makamnya para nabi. Lalu setelah hilaf beberapa lama, akhirnya muncul imam atau Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar berpendapat Rasulullah pernah bersabda bahwa seorang nabi dimakamkan pada tempat di mana Rasulullah meninggal, atau Nabi Muhammad dimakamkan, jasadnya dimakamkan di Madinah sebab sesuai wasiat atau hadis Rasulullah bahwa setiap nabi dimakamkan di tempat ia meninggal, sedangkan meninggalnya nabi di Madinah. Akhirnya sahabat sepakat jasad Rasul dimakamkan di rumah Sayyidah Aisyah. Dalam peristiwa Rasulullah ini oleh ulama usuliyin namanya adalah ittifaquhum ala ahadil qawlaini qabla istiqrar khilaf. Ini boleh jaizatun hukumnya boleh, dalilnya, hujahnya yaitu sahabat khilaf mengenai penguburan jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini khilaf, lalu sepakat jasad Rasulullah dikubur pada rumahnya Aisyah. Lalu permasalahan setelahnya yaitu wa amma ittifaqu ba'dahu ay ba'da istiqrarul khilaf minhum famana al-imam al-Rashi wa jawazahu al-amin. Lalu
seandainya ittifaqun ala ahadil qaulaini ba'da istiqrarul khilaf hal yajuzu aula. Seandainya tabi'in sepakat atau membentuk ijma' memilih salah satu qaulnya sahabat, semisal dalam kitab Tamhid yang ditulis oleh Imam Isnawi, contohnya adalah masalah nikah mut'ah atau awet kontak. Sebelum adanya ijma', sahabat Ibnu Abbas memperbolehkan. Lalu sahabat Umar tidak memperbolehkan. Ini terjadi khilaf. Lalu setelah beberapa waktu lulus zaman, akhirnya ulama sepakat nikah mut'ah tidak syah dan haram. Ini ittifaqun ala ahadil qaulaini hal yusamma ijma'an aula. Kesepakatan yang dilakukan oleh ulama setelah Ibnu Abbas dan setelah Sayyidina Umar untuk memilih pendapat Sayyidina Umar ini apakah dinamakan ijma', sehingga umat Islam wajib mengikuti ijma', sehingga tidak ada pilihan mengenai apakah mengikuti pendapat Umar atau Ibnu Abbas. Karena seandainya ittifaqu ala ahadil qaulaini ba'dal istiqrarul khilaf, seandainya ini dinamakan ijma', berarti ijma' ini raf'ul khilaf, telah menutup atau menjadi final, sudah tidak ada khilaf. Berarti sudah ijma', wajib mengikuti pendapat Sayyidina Umar. Karena ulama setelahnya telah sepakat memilih pendapat Umar, dan ini yusama ijma'an aula fihi mazahib. Dalam hal ini ulama terjadi khilaf apakah ittifaqun ala ahadil qaulaini ba'da istiqrarul khilaf ijma'an aula. Ini sesuai tahrijul furu' ala usul yang ditampilkan oleh Imam Isnawi dalam kitab Tamhid halaman 456 sampai 458. Masalah
Qala al-amid wa jama'atun yastahilu ittifaqu ahli al-asyri asyami ala ahadil qawlal asyri al-awwali li'anna al-awwalaini qad ajma'u ala anna al-mas'alah ijtihadiyatun wa syahihu amma qalahu al-imam Fakhruddin wa Ibnu Hakim imkanuhu summa istalafu faqala al-imam wa adba'uhu yakunu ijma'an muhtajan bihi li'annahu sabilul mu'minin wa illa la asal lihadal ijma' wa huwa madhab Syafi'i ama qalahu al-Ghazali fil manhul. Imam Isnawi dalam kitab Namhid mengatakan ittifaqu ahadil qaulaini ba'da istiqrarul khilaf terjadi silang pendapat, sedangkan pendapat Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Manhul bahwa ittifaqun ala ahadil qaulaini tidak dinamakan ijma'. Ini pendapat Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Ghazali yang ada dalam kitab Manhul, lalu ditulis oleh Imam Isnawi dalam kitab At-Tamhid. Ini satu pendapat. Lalu dalam masalah ini Imam Isnawi mengatakan fi asli masalah wa mislu khilaf fi jawaz taqlid bil mayyit. Apa yang dipilih oleh Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa ittifaqun ala ahadil qaulaini ba'da istiqrarul khilaf la yusamma ijma'an, ini masalahnya sama dengan taqlidul mayyit. Dalam pembahasan taqlidul mayyit terjadi khilafiyah taklid pada mujtahid yang telah meninggal, apakah dalam hal ini boleh atau tidak. Kelompok pertama yang diwakili oleh Imam Syafi'i, beliau mengatakan boleh. Lalu dalam syarahnya alasannya fi taqlidil mayyit aqwalun ahadha yajuzu mutlaqan wa alaihi al-jumhur wa qala asy-Syafi'i al-madzhabu la tamutu bi mauti al-badiyah. Ini pendapat pertama bahwa taklid pada mujtahid yang telah meninggal ini boleh. Dan Imam Syafi'i mengatakan mujtahid atau madhab atau imam madhab yang meninggal, maka madhabnya, pendapatnya tidak meninggal. Sehingga dalam masalah ittifaqu ala ahadil qaulaini, pendapat Imam Syafi'i
mengatakan la yusamma ijma'an. Ittifaqun ala ahadil qaulaini la yusamma ijma'an. Sebab walaupun Sayyidina Umar yang mengatakan nikah mut'ah tidak boleh, Ibnu Abbas mengatakan boleh, walaupun beliau telah meninggal, tetapi pendapatnya, makoliyahnya masih istiqomah, masih ada. Sehingga ittifaqun ulama yang sepakat setelah Abu Bakar dan Ibnu Abbas ini tergolong ihramul ijma'. Karena apa? Karena sebelum ittifaqun ada dua qaul, dan dua qaul ini menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti ini ittifaq ada dua qaul, dalam artian boleh untuk memilih qaulnya Ibnu Abbas yang mengatakan boleh nikah mut'ah, atau pendapatnya Sayyidina Umar yang mencegah nikah mut'ah. Ini menurut Imam Syafi'i. Lalu Imam Isnawi menampilkan ru'yah idza alimta dalam nalikane wis paham sira zalika mengkono khilaf famirru masalah ma idza tasawwaja al-mar'atu ila muddatin asyahrin wa sanatin wa nahwiya wa huwa al-musamma fi ahli mut'ati fa hal yuhaddu biwad'iha fi wajhan asyarah alama qalau Arabi wa Nawawi annahu la hadda lakin da'a fil fi kitab ikhtilafi Malik wa Syafi'i fi babi ma ja'a fil mut'ah ma hasilu al-jasmu biwujudil haq. Mengenai furu'iyah yang ditampilkan oleh Imam Isnawi adalah apabila laki-laki atau syahid melakukan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu ulama sepakat hukumnya adalah tidak sah nikahnya dan haram. Ini ijma'. Dan ijma' ini sebelum terjadi ijma', adanya khilaf ulama atau ulama terjadi dua qaul, satu memperbolehkan yaitu Ibnu Abbas, lalu yang satu tidak memperbolehkan yaitu Sayyidina Umar. Lalu setelah Sayyidina Umar dan Ibnu Abbas, ulama ijma' terjadinya ijma' tidak boleh nikah mut'ah.
Lalu saat Zaid melakukan nikah mut'ah, apakah wajib untuk hak melakukan atau kawin unta yang banyak terjadi di Jawa Barat? Ini apakah pelakunya wajib hak dihukum hak atau tidak? Ini khilaf. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i mengatakan la yuhadu. Ini berarti mengatakan atau berpijak bahwa ittifaqun ala ahadil awlaini laisa ijma'an. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i mengatakan la yuhadu. Dalam syuru'iyahnya beliau berdua mengatakan la yuhadu. Berarti beliau berdua mengikuti pendapat yang mengatakan ittifaqu ala ahadil awlaini ba'da istiqrarul khilaf laisa bihujjatin. Lalu Imam Syafi'i mengatakan al-jasmu bihaddi, pelakunya wajib untuk menuntut hak atau menuntut terkena jilid atau hak. Berarti Imam Syafi'i dalam hal ini mengatakan ittifaqu ala ahadil awlaini yusama ijma'an, bahwa ittifaqun ala ahadil awlaini ini termasuk ijma', sehingga sebab adanya ijma' al-ijma' raf'ul khilaf. Lalu dalam syarah lain, dalam syarahnya Jamul Jawabat, syuru'iyahnya banyak sekali. Salah satunya adalah al-jima' bila insyaallah. Seandainya suami istri melakukan sepak bola malam atau jima, lalu dalam sepak bola itu suami tidak mengalami insya, ini apakah wajib al-husnu janabah mandi besar atau tidak? Ini ulama ijma' wajib iltiqa'ul hitaini, wajib al-husnu. Ini sepakat dalam Majmu'. Imam Nawawi mengatakan ulama sepakat yaitu al-husnu. Dan ini namanya ijma', walaupun sebelum adanya ittifaqun terjadi khilaf, seperti halnya permasalahan pernikahan mut'ah. Imam Dawud Ad-Dairi mengatakan la yajibu al-muslim, sebagaimana tulisan Imam Syafi'i al-ma'un minal ma'. Dalam tulisan Imam Syafi'i yang beliau namai dengan judul al-ma'un minal ma',
ulama sepakat bahwa sepak bola yang tidak disertai insyaalul mani ini wajib al-husnu, wajib mani besar. Yang ittifaq ini namanya adalah ijma, yusama ijma'at. Dan ijma ini sebelum terjadi ada khilafiyah, ada 2 tahun, lalu setelahnya ulama ijma. Ini salah satu ru'yah mengenai ittifaqun ala ahadil qawlaini ba'da istiqrarul khilaf hal yusamma ijma'an aula wa min furu'iha nikahul mut'ah wal jima' bila insyaallah. Lalu contohnya lagi masalah banyak sekali. Dalam hal ini muncul Imam Jalaluddin Asyuti melalui nazam wa anal ijma'a lahum ala ahad qawlaini qabla ma saqahul fuqad kasya walau min hadisir ba'dahu amma ittifaqu ba'da minum wal amudi yumna'u wal imamulan yumna'u wasalisu yusnat lirgam. Dalam nazaman Jamul Jawab, Imam Jalaluddin Asyuti mengatakan wal amin yumna'u wal imamu lam. Wal amuni utawi imam al-amuni yumna'u dan cegah apa ittifaqun ba'da dzalik. Wal imamu utawi imam al-si lan yumna orang cegah orang dan cegah apa ittifaqun. Dalam masalah ini Imam Jalaluddin Asyuti memperjelas mengenai khilafiyah ittifaqun ala ahadil qawlaini ba'da istiqrarul khilaf. Imam Amiti mengatakan yumna'u, demikian ini tidak boleh. Lalu wal imam al-Rasyid tidak mencegah atau beliau memperbolehkan. Lalu ulama yang mengatakan tidak boleh atau yumna'u ini mengatakan permasalahan ini seperti halnya taqlidul mayyit. Semisal dalam masalah nikah mut'ah, Imam Ibnu Abbas memperbolehkan, lalu Sayyidina Umar tidak memperbolehkan. Lalu setelah beliau berdua meninggal, lalu para tabi'in sepakat bahwa nikah mut'ah
ini haram dan tidak sah. Dan ittifaqun, kesepakatan yang dilakukan oleh tabi'in hal yusama isma'an aula. Imam Syafi'i atau kelompok yang mengatakan la yusama isma'an, kelompok ini diwakili oleh Imam Al-Miki. Sebab walaupun Sayyidina Umar dan Ibnu Abbas telah meninggal, tetapi pendapatnya, maqaliyahnya tetap istiqomah. Sebagaimana dalam Nazm Awaqid Musyafah, wa qalakal mayyiti fil qawi syalisu abisyatifakil hayy. Dalam masalah taklid bil mayyit, dalam hal ini ulama silang pendapat, dan mengenai silang pendapat ini ada 3 qaul. Salisura utawi nomor 3 aqwal bisa tifaqil hayy alawan syarat ora onone mujtahid ang isih urip. Taklid mayit boleh kalau memang pada saat itu tidak ada mujtahid yang hidup. Seperti pada tahun 2025 atau sekarang ini, warga NU termasuk taklid bil mayyit, taklid kepada Imam Syafi'i. Taklid bil mayyit aqwalun, dalam Awaqid Musyafah, ini Awaqid Musyafah, kitab ini saya beli di Mekah pada tahun 2004. Taklid mayit aqwalun, ahadna yang musyumut lakon wa alaihi al-jubur wa qala Syafi'i wal al-madhalibu la tamutu bimauti abadiha. Ini dalil qaul awal. Wasani al-manu mutlaqan asyaru al-syari al-ijma'ul usuliyin. Lalu wasyalis pendapat nomor 3 yaitu insu'idnya mujtahidul hayyin. Pendapat yang terakhir wasyaharu bijabut jawabah, dan ini adalah pendapat yang disahihkan, yang dipilih oleh Jabul Jawabah. Pendapat ketiga boleh taklid bil mayyit kalau memang pada saat itu tidak ada mujtahid yang hidup. Sehingga walaupun Sayyidina Umar telah meninggal, walaupun Ibnu Abbas telah meninggal, tetapi mereka masih utuh pendapatnya, yaitu ada 2 qaul. Sehingga generasi setelahnya tidak boleh ittifaq ala ahadil aulaini.
karena dengan adanya 2 tahun ini isyarat bahwa permasalahan nikah itu ada 2 pendapat, ada yang boleh, ada yang tidak, sehingga tidak boleh generasi setelahnya mengatakan ijma. Ini dalam awal pesantren, sehingga dalam furu'iyahnya pelaku yang melakukan nikah kawin kontrak hal yajibu alaihi al-had fi wajhani. Qala al-imam an-Nawawi wa fi la yajibu al-had. Lalu Imam Syafi'i yajibu al-haddu. Lalu dalam Majmu' Ala'i, mengenai tidak jihad, mengenai nikah mut'ah pelaku khususnya Jawa Barat, ini al-had yasrudu bisyubhat. Dalam mahal itu had yasrudu bisyubhat. Lalu dalam mahali syubhat itu ada 3 macam: syubhatul mahal, syubhatul fa'il, lalu ada syubhatul thariqah. Syubhatul thariqah salah satunya Syed mengikuti pendapat Syiah semisal. Lalu dalam Syiah memperbolehkan nikah mut'ah, sehingga dalam masalah hal yajibu al-wujud ala syedin suyi khilafun wa ila la yajibu al-had li'anna al-hududa yas'udu bisyubhat. Mudah-mudahan ngaji ini membawa berkah manfaat. Lahumul Fatihah. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili indallah. Niat belajar karena Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi